warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahul izzatu wal jabarut wa biyadihil mulku wal malakut wa lahul asmaul husna wan na'ut. Al-alimu fala yu'jibu anhu ma tadaharahu najwa aw yukhfihi sukur. Al-qadiru fala yu'jijuhu syai'un bis samawati wal ardi wa la yakun. Ansha'ana fil ardi nasman wasta'marna fiha ajyalan wa umaman wa yassara lana minha arzaqan wa qisman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama, seluruh untayan puji yang tersusun dalam kalam ilahi saya panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada sang manifestasi sifat kamal Allah dan kepada sang pelita semesta pada derayan kerinduan dalam air mata, yakni baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'atnya, begitu juga para atba'ut tabi'in, yang mudah-mudahan semua keberkahannya bisa kembali kepada kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Buah naga beli di Tanjung Sari. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Sanjani dari kalangan santri yang tak pandai mengaji. Semoga pada Ramadan kali ini semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pembahasan kali ini yaitu tentang puasa dalam perspektif bidang ilmu yang pastinya sering kita dengar gitu ya, yaitu dalam ilmu sains. Dan dalam bidang ini puasa terbagi menjadi 5 fase utama setiap harinya. Fase pertama, fase prelude atau fase sahur, yang kita sebut sebagai sahur, itu seperti biasa. Banyak orang yang merasa terganggu akan aktivitas sahur. Banyak orang yang merasa bahwa sahur itu telah memotong waktu tidurnya. Padahal, jika waktu sahur tidak dilakukan, maka itu adalah kesalahan yang cukup fatal, gitu kan. Karena secara molekuler, sahur adalah proses injeksi bahan bakar slow release yang masuk ke dalam tangki glukogen. Atau pada simpelnya seperti inilah, sahur itu adalah aktivitas kita menabung bahan bakar energi untuk kita beraktivitas pada bulan puasa gitu. Dan makanan dengan serat kompleks yang masuk ke lambung kita itu tidak langsung dibakar. Ketika kita sudah terus-terusan berpuasa, ketika kita sudah terus-terusan sahur dan tubuh sudah membaca akan aktivitas kebiasaan tersebut. Jadi tubuh langsung menyimpannya nih. Supaya apa? Supaya bisa mencegah katabolisme otot di siang hari, seperti itu. Oleh karena itu, jika kita hanya bisa meminum seteguk air pada sahur, maka lakukanlah. Karena itu sangat bermanfaat bagi kita, dan tepat pada waktu sahur, gerbang suplai eksternal tubuh kita ditutup. Pada fase kedua, ada yang disebut the sugar burn atau pembakaran gula. Tepat pada waktu matahari menyingsing, protokol tubuh kita itu benar-benar diaktifkan gitu, mulai diaktifkan. Tepat pada jam 4:30 sampai jam 9 gitu, kurang lebih sampai jam 9, tubuh kita itu masih bisa beroperasi dengan normal atau dengan seperti biasanya. Kenapa? Karena tubuh kita masih menggunakan energi standar biasa, yaitu yang disebut dengan glukogen ataupun cadangan gula. Cadangan gula yang mana? Yang kita injeksikan pada waktu sahur tadi. Nah gitu.
Dan otot dan otak pun masih bisa menyerap glukogen tersebut secara efisien. Jadinya kita masih bisa melakukan aktivitas pada puasa dengan nyaman. Tapi di balik itu semua, tubuh kita sudah mulai menyadari sebuah kejanggalan, yaitu tidak adanya nutrisi baru yang masuk ke tubuh. Jadinya lambung mengirimkan sinyal nol ke otak, dan gula darah pun terus menyusut drastis gitunya, yang membuat pankreas pun yang tadinya menghasilkan insulin untuk menstabilkan gula darah menjadi mengeluarkan glukagon untuk membersihkan sisa-sisa gula darah yang ada di hati. Tuh seperti itu manfaatnya puasa. Jadi manfaatnya puasa itu bahkan termasuk gitunya untuk orang-orang yang mempunyai penyakit gula darah. Karena ketika kita berpuasa, gula darah itu bisa terus menyusut secara drastis. Dan fase ini adalah fase pembakaran gula terakhir sebelum tubuh benar-benar berevolusi. Selanjutnya, fase ketiga. Di fase ketiga ini ada yang disebut the hybrid shift. Tepat pada matahari berada di atas kepala atau jam 12 siang, maka semua cadangan gula yang ada dalam tubuh kita itu semua habis. Terus bagaimana tubuh kita bertahan hidup? Nah, disinilah tubuh kita melakukan sebuah manuver hybrid shift dengan cara hati ataupun liver mengubah cadangan lemak yang sudah membandel dan menumpuk selama 11 bulan ke belakang. Diubah menjadi apa? Menjadi sebuah bahan bakar energi yang lebih jernih, lebih kuat, dan lebih bersih dibandingkan glukogen yang disebut dengan foton. Dan keton tersebut sangat banyak manfaatnya loh. Termasuk bisa membuat otak kita menjadi lebih cerdas dan fokus kita menjadi setajam silet seperti itu. Tapi efek samping untuk keton ini adalah mempunyai gas yang sangat bau, yang mana keluarnya itu dari mulut. Makanya ketika kita berpuasa ada istilah bau mulut. Nah dari sinilah gitu istilahnya, dari keton tersebut yang diubah, dari keton tersebut lah gitunya, hasil dari pengubahan lemak oleh hati gitu. Tapi kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sesungguhnya bau mulut seseorang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan bau atau harum minyak misik seperti itu. Karena ya bau mulut ini datangnya dari keton tersebut, dan keton itu, zat keton itu sangat banyak manfaatnya bagi tubuh kita. Fase keempat, the autophagy. Tepat pada jam 2 siang, tubuh kita itu biasanya sudah mulai merasakan berbunyi kencang gitu kan ya, sudah lapar, atau emosi kita sudah mulai tidak stabil. Banyak yang mengira bahwa tubuh ini sedang menderita, padahal itu salah. Justru di titik inilah keajaiban medis terbesar dalam sejarah biologi itu sedang terjadi. Pada 2016, seorang ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Ohsumi itu berhasil memenangkan sebuah Nobel kedokteran karena berhasil memecahkan kode fenomena aneh atau fenomena ajaib saat kita berpuasa. Tepat pada saat kita kelaparan, sel-sel yang ada dalam tubuh kita beroperasi menjadi pembersih massal di dalam tubuh. Sel-sel ini membersihkan sel-sel itu sendiri yang sudah rusak, atau membersihkan protein tua yang sudah mengendap. Bahkan ya, sel-sel itu membersihkan bibit-bibit kanker yang sembunyi di dalam DNA kita. Tuh, kanker aja bisa dibersihin dengan cara berpuasa seperti itu. Dan sel-sel yang sudah rusak tadi
terus bibit-bibit kanker, pokoknya semua sampah yang ada di dalam tubuh kita didaur ulang menjadi sel-sel yang lebih sehat, kuat, bersih, dan jernih pastinya. Begitu banyak kan manfaat puasa, bahkan termasuk membersihkan bibit-bibit kanker loh. Fase kelima, spiritual firewall. Tepat pada matahari sudah mulai condong ke barat dan cahaya emas sudah mulai menyelimuti bumi, terjadi sebuah keajaiban psikologis pada diri kita yang sedang berpuasa, yaitu diri kita menjadi lebih tenang dan terkendali. Kenapa penyebabnya? Karena saat kita berpuasa, suplai energi yang masuk ke amigdala itu dipangkas secara drastis. Dan apa itu amigdala? Amigdala adalah bagian dari otak yang memicu atau mengatur emosi dan syahwat gitu. Nah, ketika kita berpuasa, saluran energi yang masuk ke amigdala tersebut dipangkas secara drastis. Jadinya kita bisa lebih tenang dan lebih terkendali. Dan godaan sinyal pun menjadi lemah, lalu logika mampu mengambil alih pusat kesadaran kita. Tepat pada waktu adzan maghrib, protokol puasa harian pun sudah selesai. Dan sistem tubuh kita kala itu sedang berada dalam kondisi paling sensitif, mampu menyerap nutrisi apa saja yang masuk. Tapi ketika kita berbuka puasa, mohon jangan berlebihan gitunya. Karena ketika kita berlebihan dalam berbuka puasa, itu akan menyebabkan penarikan paksa darah yang ada di dalam otak ke perut. Jadinya oksigen kita itu menipis dan membuat kita lemas dan malas untuk beribadah. Jadinya sebelumnya ada pertanyaan nih. Kenapa puasa Ramadan harus 30 hari? Nah, jawabannya karena sel putih, sel darah putih yang ada di dalam diri kita itu perlu atau memerlukan waktu 21 hari untuk diperbaharui. Dan ketika kita berpuasa 30 hari, sumsum tulang belakang kita itu mampu mencetak atau menghasilkan sel puncak dengan sangat cepat. Apa itu sel puncak? Sel puncak adalah sel yang belum memiliki identitas dan manfaatnya itu sangat banyak, dari memperbaiki jaringan jantung yang rusak, atau mengencangkan kulit, ataupun manfaatnya itu menumbuhkan neuron baru di dalam otak kita. Tuh, sangat banyak manfaatnya. Jadi, ketika kita berhasil membereskan finish 30 hari berpuasa, maka kita sudah berevolusi menjadi lebih kuat dan lebih sehat dalam segi fisik, mental maupun spiritual. Jadinya sangat amat rugi jika puasa dijalankan dengan kecurangan. Setelah kita berbincang banyak mengenai puasa dalam pandangan atau perspektif sains, sekarang kita akan beralih pembahasannya ke sesuatu yang identik dengan puasa itu sendiri, yaitu sholat tarawih. Dalam pandangan atau dalam kitab Durratun Nasihin tercatat bahwa wa fil lailatil hadiyata asyarata yakhruju minad dunya kayaumi wulida min batni ummihi. Kurang lebih bahwa ketika kita melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ke-11, maka fadilahnya itu kita akan meninggalkan alam dunia dengan keadaan seperti kita baru lahir dari perut ibu kita, yang artinya kita bersih dari dosa. Seperti itu. Semoga kita semua mendapatkan amal fadilah yang diceritakan di dalam kitab Durratun Nasihin itu. Mungkin tidak akan lama
Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata karena saya masih belajar gitu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.